Baik, saya lanjut bahwa tujuan penulisan secara tidak langsung ketika kita membuat skripsi atau makalah, maka tulisan kita itu dibuat dasar atau dibuat referensi bagi orang lain yang membahas tentang tema-tema yang masih ada keterkaitan dengan judul kita. Jadi secara tidak langsung kita memberikan referensi bagi mereka. Ini loh, temuan yang sudah saya buat itu seperti ini. Apakah temuan ini masih relevan dengan zaman sekarang atau sudah tidak relevan? Nah, itu kita bisa istilahnya buat dasar teori juga bisa. Nah, dari hal tersebut, maka sasaran penulisan karya ilmiah yang pertama adalah untuk masyarakat tertentu seperti para ilmuwan. Contohnya lihat tadi, jadi seseorang ingin meneliti hal yang sudah Anda teliti, tetapi dengan objek yang berbeda. Tentu hasilnya pun akan berbeda. Terus masyarakat luas baik secara perorangan atau kelompok. Nah, kalau kelompok berarti ada tugas atau apa, perorangan juga bisa. Nah, yang ketiga adalah pemerintah atau lembaga tertentu. Nah, lembaga tertentu tentu dalam dunia pendidikan berarti nanti ketika kita membuat skripsi dengan di sekolahan mana, berarti tujuan kita juga harus untuk memberitahu bahwa hasil temuan saya kepada lembaga tertentu, kepada lembaga tersebut itu seperti ini. Yang selanjutnya adalah fungsi karya ilmiah. Fungsi karya utama karya ilmiah yang pertama adalah fungsi akademik. Jadi dengan karya ilmiah kita bisa menjalin komunikasi akademik antar berbagai komponen dalam sebuah keilmuan. Ya, seperti tadi bahwa ketika kita membuat karya tulis ilmiah dengan subjudul tertentu, maka secara tidak langsung kita akan mencari referensi yang sama dengan judul kita. Nah, ini ada komunikasi akademik ya antara seorang satu dengan seseorang yang lain. Mungkin seseorang yang lain itu akan kita cari tahu siapa sih ini, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, kok dia memuat judul seperti ini. Nah, yang kedua adalah fungsi ekspresif. Seperti tadi, dengan karya tulis kita bisa mengekspresikan ide atau gagasan kita. Sedangkan fungsi instrumental adalah kita membuat sesuatu itu untuk mendapatkan sesuatu hal yang berharga, atau kita menjadi fungsinya untuk sesuai dengan tuntutan kita. Nah, kalau instrumental mungkin bisa ya seperti halnya kita mengerjakan skripsi untuk meraih gelar sarjana. Ini itu. Ya, jadi dari sini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya nanti ketua kelas membagi kelompok kita sesuai dengan ketentuan kemarin. Kelompok 1 menjelaskan tentang jenis karya tulis ilmiah. Kelompok 2 menyusun penyusunan kalimat dan paragraf. Kelompok 3 latihan menulis karya tulis yang meliputi rumusan masalah dan kajian teori. Jadi
hal-hal apa saja yang harus ditulis di rumusan masalah dan hal apa saja yang harus ditulis di kajian teori. Trik dan tipsnya itu bagaimana, silakan nanti dijelaskan. Yang keempat, setelah tadi latihan menyusun, yang keempat adalah mengkritisi susunan karya tulis ilmiah tadi. Jadi kita mencari susunan karya tulis atau skripsi yang sudah jadi, mencari rumusan masalahnya dan kajian teorinya. Setelah itu dikritisi apakah rumusannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 3 atau belum. Nah, kelompok 4 ini mengkritisi. Yang kelima adalah latihan menyusun karya tulis ilmiah yang meliputi pembahasan, kesimpulan, dan saran, penulisan daftar pustaka dan atau sumber bahan tulisan. Jadi yang ditulis di pembahasan itu apa, kesimpulannya itu seperti apa, dan sarannya seperti apa. Terus penulisan daftar pustakanya itu bagaimana. Nah, nanti yang menjelaskan adalah kelompok 5. Nah, jangan kelompok 6 mengkritisi kembali atau mengkritisi pembahasan, kesimpulan, dan saran penulisan daftar pustaka. Jadi kalau bisa antara kelompok 4 dan 6 ini saling keterkaitan ya. Jadi sebuah karya tulis ilmiah dikomentari oleh kelompok 4 tentang rumusan masalah dan kajian teorinya. Selanjutnya kelompok 6 mengkomentari tentang pembahasan, kesimpulan, saran, dan penulisan daftar pustaka. Dan kelompok 7 menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik dan benar. Jadi kelompok 7 ini sudah praktek membuat suatu karya ilmiah yang meliputi rumusan masalah, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran, penulisan daftar pustaka. Jadi kelompok 7 yang mulai dari kelompok 7 sampai terakhir, maka judulnya yang terakhir ini. Jadi hanya ada 7 judul dan kelompok 7 sampai terakhir yaitu membuat suatu karya ilmiah. Nah, saya harap yang kelompok 7 ini nanti bisa berupa proposal skripsi ya. Jadi untuk membuat pijakan teman-teman untuk langkah selanjutnya setelah perkuliahan karya tulis ilmiah ini, nanti mungkin ada proposal skripsi atau sebagainya. Nanti kalau teman-teman sudah punya bekal ya. Mungkin itu dari saya. Nanti kita diskusi di kelas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.